Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Poleta Polin. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan masalah IVF yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Saya sudah masuk ke tahap 1 yaitu stimulasi ovum dan yang kedua ovum pick up. Nah, saya ingin mengulang lagi sedikit tentang tata cara untuk stimulasi ovum. Jadi kemarin saya belum sempat jelasin detail ya. Jadi stimulasi ovum itu disuntik ya, disuntik menggunakan beberapa obat yang sudah saya jelaskan. Nah, daerah suntiknya di mana, yaitu di bagian perut. Yang bisa menyuntik ini hanyalah suster koordinator dari dokter IVF. Nah, kemarin dokter Ihsan sudah menyuruh suster koordinatornya. Nah, syarat utamanya yaitu kita harus on time datang ke suster koordinator. Jadi bisa kita yang ke klinik atau mungkin susternya yang ke rumah, tapi biasanya kita yang ke klinik. Nah, misalnya ditetapkan jam 7 malam, maka kita harus on time jam 7 kurang sudah hadir di klinik. Jam 8 malam misalnya, berarti jam 8 kurang sudah ada. Jadi waktunya harus tepat ya, karena untuk hasilnya maksimal. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masalah ovum pick up ya. Nah, tata cara prosesnya sebelumnya saya jelaskan kemarin bahwa saya malamnya sampai disuntik pada jam 10 malam itu suntik pemecah telur atau disebut dengan supervag ya. Lihat di sini dulu hasil labor saat saya tiba itu, kalian bisa lihat di foto ya. Jadi hasilnya itu ada hematologi tentang pendarahan dan pembekuan, hasilnya 2 normal, 12 untuk pembekuan. Lalu juga dicek glukosa sewaktu 94, yaitu normal kurang dari 140. Juga untuk endokrinologinya, untuk hormon progesteron ada di 0,88 juga normal, dan estradiol sudah meningkat menjadi 5028 karena sudah disuntik stimulasi ya. Nah, itulah hasil lab sebelum OPU. Maka saya akan jelaskan dulu tata caranya. Jadi sebelum OPU itu suster kan akan kasih tahu kita harus datang ke morula atau ke klinik IVF-nya jam sekian, misalnya pagi. Jadi saat kita mau OPU tadi sudah oke, kita akan disuntik. Yang suntik selanjutnya yaitu suntik namanya trigger injection atau Ovidral 1 jam sebelum OPU. Nah, kalau udah oke, kita masuk ruang tindakan OPU. Nah, jadi saat kita masuk ke ruang OPU, maka dokter akan menjelaskan tentang tata caranya. Nah, hal yang pertama adalah kita pasti akan mikir kan, ini sakit nggak ya tindakan ini, karena kan ngambil ovumnya gimana. Nah, caranya seperti kita USG transfi ya, atau kalau kalian pernah tindakan pap smear. Nah, pap smear kan artinya kaki dibuka lalu dimasukkan corong bebek ya, kalau nggak salah itu namanya, ke V-nya, lalu kan akan terbuka, dan saat itulah dokter akan mulai mengambil. Nah, kalau kita merasa sakit atau tidak sakit, satu hal yang perlu kalian ingat, kita tidak akan merasakan sakit saat pengambilan karena kita akan dibius kecil ya. Jadi ada pembiusan total, cuman jangka waktunya nggak lama, sekitar setengah jam nanti kita sadar. Jadi saat pengambilan kalian nggak usah takut karena akan dibius total, jadi kita nggak sadar. Saat itulah dokter mengambil telur-telur yang sudah distimulasi tadi, yang saya bilang kemarin ada 29 ovum. Oke. Nah, dari 29 itu dipilih, akhirnya juga dikawinkan dengan sperm. Nah, cara mengambil sperm juga itu nanti akan dijelaskan oleh dokter atau oleh suster koordinator kepada suami seperti apa. Nah, jadi intinya adalah bahwa sperm yang kita gunakan adalah suami kita sendiri alias sah, karena syarat pertama sudah saya jelaskan bahwa kita harus sah suami istri dan ada surat KUA atau buku nikah. Oke, jadi dari catatan OPU ini saya ulangi lagi, tanggal 21 bulan Juli 2017 setelah OPU nanti akan ada
efek samping ataupun tidak ada efek samping itu tergantung tubuh dari si pasien atau si ibu ya, jadi si perempuan. Kalau misalnya hormon ataupun tubuhnya nggak terlalu mendukung tindakan OPU, maka akan terjadi OHSS. OHSS kalian bisa lihat di internet juga, jadi itu sebuah rasa nyeri ya setelah OPU. Jadi efek OPU itu mengakibatkan kita kadang agak demam, meriang, mual, tapi dokter sudah memberikan beberapa obat anti nyeri setelah itu. Jadi ada orang yang mengalami OHSS, ada yang tidak, dan saya termasuk kemarin yang mengalami OHSS tapi sebentar. Jadi dokter sudah memberikan obat-obatnya ya, jadi tahan nyeri-nyeri sedikit lah gitu ya, jadi nggak perlu khawatir soal itu. Oke, jadi itulah tindakan OPU, tata caranya. Oke, saat itu kita sama-sama ngambil sperm dan OPU-nya. Setelah itu mereka proses untuk dikawinkan mana yang akan menjadi embrio. Nah, jadi gitulah tata cara OPU di morula. Jadi jangan berpikir merasa sakit atau gimana, karena kita akan dibius. Oke, jadi itulah informasi yang saya bisa jelaskan untuk OPU, untuk kalian tahu. Nah, untuk harga-harganya nanti saya akan di pertemuan selanjutnya ya, soalnya saya lupa bawa kwitansi-kwitansinya berapa pastinya saat itu. Oke, cukup sekian penjelasan saya, nanti akan lanjut lagi ke proses embrio transfer. Oke, sampai jumpa, semoga kalian bisa mengikuti dan informasi ini bermanfaat bagi kalian yang lagi promil atau lagi coba IVF. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.